Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mohon maaf, barangkali dalam pertanyaan ini kurang pas ataupun ada kesalahan, saya mohon dikoreksi. Kemudian saya ini dalam tahap sedang ataupun mulai belajar benar, dan saya sebagai orang awam ingin mengetahui yang seluas-luasnya. Begini Bu ya, Allah itu menciptakan manusia dan jin hanya semata-mata untuk beribadah. Kemudian tidak pandang bulu, semuanya laki-laki dan perempuan itu hanya adalah hamba Allah, hambanya. Kuluna ibadallah. Selanjutnya dalam tahap beribadah juga sama. Hanya yang membedakan ini statusnya mungkin seperti itu. Antara laki-laki dan perempuannya aja. Itu yang membedakan. Sekali lagi, kuluna ibadullah itu semua hamba Allah semua. Laki-laki berkewajiban sholat, begitu juga wanita atau perempuan. Laki-laki juga puasa, wanita juga berkewajiban puasa. Tidak ada perbedaannya. Saya ini sangat prihatin ataupun merasa sebagai individu, Pak, merasa kasihan dengan perempuan. Ini permasalahan perempuan. Begitu semua sama hak dan kewajibannya, tapi ada yang dibedakan. Begitu telah tiada di dunia ini, maka yang dapat bidadari hanya laki-laki. Ini menurut pendapat atau menurut pandangan gue ini seperti apa ini? Ayat ini, Allah ini seperti apa? Karena ya saya pribadi itu, ya memang itu hak prerogatif Allah. Apapun Allah itu bisa. Tapi saya sebagai laki-laki, kasihan Bu ya. Masa yang dikasih bidadari ini hanya laki-laki? Padahal hak dan kewajibannya sama. Seperti itu Bu ya. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang iya sih. Jadi banyak sekali teks-teks agama, aqwalul ulama, atau atharus sahabah, atau al-ahadits an-nabawiyah, atau al-ayatul qur'aniyah yang kelihatannya mendiskreditkan perempuan. Saya ingin mengatakan sekali lagi sesuai dengan yang dia kemukakan, firman Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang proposal awal Tuhan mencipta jin dan manusia adalah untuk satu pengabdian. Illa liya'budun, untuk supaya mengabdi kepadaku. Saya lebih cenderung mengatakan ibadah itu pengabdian. Dari kata abada. Kalau tidak begitu nanti kita, mana ibadah kan nggak jelas. Iya kan? Ya. Jadi artinya ya yang memang diciptakan supaya mengabdi. Itu logis banget. Orang Saudi ngirim tiket sekian juta dolar, ngirim visa, ya kan, menjemput seorang TKW dengan gaji setiap bulan 3 juta. Disuruh apa di sananya? Suruh kerja. Illa liya'budun, suruh kerja. Bukan suruh jilati pantatnya, bukan. Suruh nyuci piring, ya kan? Masak, nyuci baju, nyetrika, ngepel, ngurusin neneknya yang sakit, itu kerja. Jadi kita ini dicipta oleh Tuhan itu untuk bekerja, bukan untuk ada-ada hilalo begini aja. Bekerja menghasilkan sesuatu, memakmurkan negeri ini. Iya kan begitu persoalannya. Jadi saya melihat orang sholat yang orang macul sama di mata saya. Ini beribadah itu beribadah. Memangnya yang beribadah di masjid aja. Kamu makan apa makannya?
Makan nasi enggak? Ya kan ada yang nanam padi, kalau nggak ada kamu nggak makan kok. Betul nggak? Nah itulah, itu pengertian saya. Nah kemudian jin dan manusia tentu wilayahnya berbeda, dimensinya berbeda. Ya, karena dimensi berbeda, ruangan berbeda, waktu berbeda, tentu nanti ini tidak kita bahas. Kalau mau bahas nanti ada satu kitab khusus tentang jin ada. Setebal ini kitabnya. Kalau mau ngaji, tapi sekarang bukan waktunya. Nah sekarang manusianya ada laki ada perempuan. Nah ada diskriminasi pada perempuan. Ya, jadi begini, kewajibannya sama. Laki-laki sholat betul, perempuan juga wajib sholat. Laki-laki wajib puasa, perempuan. Kenapa ketika orang tua mati, kok orang perempuan buat warisannya separuh dari laki-laki? Kenapa? Apakah itu putusan Tuhan, langit, ataukah itu mengakomodir budaya lokal? Kenapa laki-laki boleh keluar malam, tapi perempuan tidak boleh keluar malam? Apakah itu ketentuan Tuhan ataukah budaya lokal yang sifatnya kondisional? Nah ini yang jadi persoalan. Hukum namanya fikih, itu nggak ada yang final itu. Semuanya adalah gradual. Tetapi kita belum bisa diajak ke sana. Perempuan dapat warisan separuh, itu mengakomodir budaya lokal, bahkan memperbaiki Islam ini. Yang tadinya perempuan tidak dapat warisan, dapat warisan, cuman dikasih separuh secara gradual. Kenapa perempuan demikian? Karena perempuan itu tidak memberikan kontribusi kepada ekonomi keluarga. Nganggur, gur. Yang ke sawah anak laki-laki, yang perang anak laki-laki, yang bantu laki-laki. Semuanya serba laki-laki. Silakan Anda pergi ke Mekah, silakan masuk ke pasar, yang dagang semuanya laki-laki, yang membeli semuanya laki-laki. Perempuan mana di rumah. Jadi pantas dulu tidak dapat warisan. Islam mengangkat martabat perempuan dapat warisan, cuman dibagi separuh. Itu adalah kondisional sebetulnya, tidak final, tidak. Nah sekarang di Indonesia perempuan, anak perempuan lebih banyak membantu orang tua, betul nggak? Ketika kita sedang repot, yang mengasuh adik-adik yang kecil, anak perempuan apa anak laki-laki? Yang ke pasar, yang masak, yang nyebokin orang tua, anak laki-lakinya kemana? Di sini anak perempuan lebih banyak membantu, memberikan kontribusi terhadap ekonomi keluarga. Kenapa dapatnya separuh? Kenapa nggak dibalik? Di Al-Qurannya lil zakari mithlu hadzil untayin. Kenapa tidak lil unsa mithlu hadzil zakarain? Ya, perempuan sepikulan, laki-laki segendongan. Perempuan dapat 2, laki-laki kan membantu. Atas dasar apa jasanya? Hanya karena laki-laki gitu. Tapi ini kan masyarakat kita dunia belum menerima. Pokoknya itu kan firman Tuhan. Masih dirubah-rubah, ya itulah. Oke lah. Kalau tidak ya minimal dibagi rata aja sih gimana? Bisa diistihadi, itu urusan perdata. Betul nggak? Dulu orang tua, nih, kalau anaknya perempuan masih perawan boleh dipaksa dikawinkan dengan lelaki pilihan orang tua, suka tidak suka sah, betul? Itu kan tidak manusiawi. Tidak manusiawi kan? Perempuan manusia bukan sih? Kamu nggak suka sate, saya paksakan makan sate, muntah nggak? Bayangkan anak perempuan kita diperkosa seperti itu. Maka undang-undang pernikahan, perkawinan di Indonesia melarang kawin paksa. Didemo oleh umat Islamnya.
Mengapa melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan? Nah itu kan persoalannya. Mana mungkin Tuhanmu membolehkan perkosaan? Gimana lagi? Itu kan jadi artinya apakah itu hukum-hukum Islam itu adalah sifatnya mengakomodir budaya lokal atau betul-betul asli dari langit? Apakah itu tidak terpengaruh atau dengan kaidah usul fikihnya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu selalu berputar bergerak sesuai dengan ilatnya, sesuai dengan alasan-alasannya. Usul fikihnya begitu kok. Ya kenapa perempuan dapat 2 bagian? Ya karena anak perempuan membantu orang tua, kan bisa jadikan alasan. Tapi kan ini kan mentok akhirnya. Basul masalahnya mentok. Ya. Ini masalah warisan zamannya Pak Menteri Agama menurut saya pernah diserang juga oleh seluruh ulama se-Indonesia karena beliau mengatakan hukum waris tidak relevan. Iya kan? Masih ingat kan? Nah itu persoalannya. Nah jadi kembali lagi, apapun ayatnya, hadisnya, asar ulama, ya kan? Mawaid, al-wa'idun dan sebagainya. Kita harus melihat bahwa dalam memahami teks-teks itu ada yang disebut dengan mafhum dan ada yang disebut dengan mantuk. Saya tuliskan dulu. Ada mafhum dan ada mantuk. Artinya bahwa ketika kamu disuruh menghadap ke barat. Menghadap ke barat. Anda berputar menghadap ke barat. Itu namanya mantuk. Mantuk itu apa adanya sesuai dengan teksnya. Jadi saya harus menghadap ke barat. Mafhumnya apa? Anda membelakangi timur. Betul enggak? Anda mengabaikan utara dan selatan. Kalau menghadap itu harus tegak. Berarti Anda tidak boleh tengkurap. Betul enggak? Dalam keadaan tegak berdiri kan begitu. Itu adalah mafhumnya. Wala taqul lahuma uffin, jangan membentak. Uff itu apa ya? Kata-kata bentakan lah. Wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma, dan jangan kau bentak orang tua itu. Uff. Itu kalau di sini mah kecerek lah. Ya, mencap gitu orang tua, itu nggak boleh. Membentak orang tua tidak boleh. Mama gimana sih? Itu nggak boleh, itu dosa. Itu kalau kamu paham membentak orang tua dosa, berarti Anda itu namanya mantuknya seperti itu. Tapi mafhumnya banyak mafhumnya. Yang dilarang bentakan. Kalau nampar dilarang enggak? Enggak kok, saya enggak bentak. Apa kalau kan saya tampar? Apalagi nampar, bentak saja enggak boleh. Mafhum itu namanya mafhum muwafaqah. Dan muwafaqahnya namanya fahwal hitab. Fahwal hitab. Maksudnya muwafaqah. Kalau bunuh yang apa lagi? Kalau mendiamkan orang tua, saya enggak bentak, nampar juga enggak. Sebenarnya saya enggak ngomong. Dosa enggak? Dosa enggak? Lebih berat mana? Bentak dengan didiamin orang tua?
Dan itu kita kan berpikir panjang, betul nggak? Nah, dari sinilah maka sudah singkat saja, nanti nggak bisa habis ceritanya. Ya, ini ada dalam pelajaran usul fikih semuanya ini. Ada yang namanya mafhum mukhalafah. Iya, yaitu makna kebalikannya. Jadi kalau Tuhan menjanjikan laki-laki bidadari, maka mafhum mukhalafahnya ya Allah juga pasti menyediakan bidadara buat perempuan. Yang ganteng-ganteng seperti saya nih. Yang ganteng-ganteng seperti Saya. Iya dong, mengapa tidak? Hanya saja di Al-Quran itu tidak disebutkan. Iya. Karena bagaimanapun juga Allah maha mengetahui, Allah adalah Tuhan. Dia tahu secara basic insting pada manusia lelaki, manusia perempuan berbeda. Maka ketika membujuk, mengiming-imingi, bahasa sininya mengiming-imingi, membujuk, supaya terdorong kita berbuat kebaikan-kebaikan, maka Allah menjanjikan bidadara untuk laki-laki, untuk perempuan yang dijanjikan istana emas berlian. Nah, Betul nggak? Nah, ketika bicara sorga, masalah anggur, masalah istana emas dan sebagainya, berlian, itu janji untuk perempuan. So, kita uji tes di lapangan dulu deh. Pak Afkar, ada seorang cantik jelita, namanya Monica Bellucci. Di sampingnya ada berlian. Yang Anda ambil mana? Monica Bu ya. Pak Afkar ini. Ibu-ibu, ada orang ganteng kayak saya. Guyon-guyon. Ada berlian di samping saya. Mana yang diambil duluan? Yang penting berlian, laki-laki mah, ya. Iya, itu instingnya manusia seperti itu. Iya, iya. Nah, tetapi nanti ya di akhirnya, ya saya kira, ya pernah laki-laki dapat bidadari, dapat istana, ya perempuan yang dapat bidadari, dapat istana. Ini banyak ayat-ayat yang terlihat diskriminasi terhadap perempuan. Dalam hal pengabdian rumah tangga, seolah-olah perempuan yang harus mengabdi kepada suami, betul nggak? Tidak boleh melawan, tidak boleh membantah, pokoknya kapan maunya siap. Minta di mana saja, mangga. Ning pawon, ayo. Di kamar mandi, ayo. Tengah malam, Ayo. iya. Kalau tidak, laknat dari Allah untuk mereka. Seolah-olah gitu. Idza talaba ar-rajulu imra'atahu fa'abat tumanama wa huwa ghadban la'anahal malaikatu hatta tusbih. Ketika seorang sampai minta kepada istrinya, nggak tahu minta apa, silakan tafsirkan sendiri. Minta sesuatu sama istrinya, lalu tidak dikasih, ditolak oleh istrinya, sampai suami itu tidur dalam keadaan marah, maka istri tadi dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Sampai suaminya terkapar tidur dalam keadaan marah. Ya, si perempuan itu dilaknat oleh malaikat-malaikat sepenuh langit. Jelek turun malaikatnya, kunyuk. Pergi lagi, datang yang lain, cemerak siraku. Ya, sampai pagi. Sekarang sebaliknya. Ketika perempuan itu sudah mandi, sudah dandan, sudah pakai
deodoran, sudah pakai foundation, sudah pakai lipstick, sudah pakai maskara, sudah pakai shadow, sudah pakai baju transparan. Udah duduk di pinggir ranjang. Suaminya goblok, ditinggal tidur. Diapain oleh malaikat nih? Laki-laki begini nih. Digejog lak-lakannya sisan. Lalu dijotos sama malaikat tuh. Kalau tadi hanya dimarahi ya. Nah kalau laki-laki langsung dijotos sama malaikatnya sekalian. Ya kita harus paham begitu dong. Masa Allah tidak adil? Mesti adil dong. Sebaliknya karena laki-laki yang lebih berkewajiban melindungi istrinya. Betul nggak? Iya. Ya iya. Jadi kalau kamu hanya dipisui, dimarahi oleh malaikat. Tapi kalau suamimu yang mengabaikan kamu, dijotos oleh malaikat. Ya harus begitu dong. Oke, makasih. Ya. Baik. Listen